emas yang diberikan Liu Yan ternyata tidak berbeda dengan dugaan Yu Shang. Awalnya si pria kekar pergi ke beberapa toko obat, tapi tidak ada yang bisa mengobatinya. Semua toko obat yang didatanginya memiliki diagnosa yang sama yaitu racun ular piton 7 awan iblis, tetapi karena keterbatasan kemampuan, mereka tidak bisa membuat penawar racunnya. Satu-satunya tabib besar yang mampu membuat penawarnya hanyalah tabib Chin dari paviliun pengobatan harum. Tidak punya pilihan lain, si pria kekar pergi ke rumah pengobatan mabuk. Kebetulan pemiliknya, Wan Donghai, ada di sana dan melihatnya. Hasil pemeriksaan tabib di rumah pengobatan mabuk sebenarnya sama dengan hasil diagnosa tabib Chen. Wan Donghai yang merasa ada sesuatu yang aneh dengan kondisi si pria kekar. Dia sempat berpikir itu karena racun ular piton 7 awan iblis, namun dia juga merasa itu bukan racun ular piton 7 awan iblis pada saat yang bersamaan. Di saat dia sedang memikirkan apa yang aneh dari racun ini, tiba-tiba dia memikirkan sebuah rencana licik. Wan Donghai meminta dengan sopan agar pria kekar itu mencari tabib yang lebih ahli dengan alasan karena klinik mereka tidak mampu menyembuhkan penyakit yang diderita si pria kekar. Agar rencananya ini bisa berhasil, Wan Donghai lalu memberikan sedikit petunjuk yang mengarahkan si pria kekar agar pergi ke paviliun pengobatan harum. Di negeri Qian, hanya ada 2 klinik pengobatan besar, rumah pengobatan mabuk dan paviliun pengobatan harum. Karena kedua klinik tersebut mempunyai seorang tabib agung yang juga merupakan pemilik dari klinik-klinik tersebut. Akhirnya si pria kekar pergi ke paviliun pengobatan harum, yang merupakan satu-satunya pilihan yang tersisa. Wan Donghai yakin Yu Hang juga tidak bisa menetralisir racun ini, dan bahkan akan mengira ini adalah racun ular piton 7 awan iblis, sama seperti diagnosa tabib Chen. Oleh karena itu, Wan Donghai mengirim Liu Len untuk berbaur dengan kerumunan dan mencari kesempatan untuk membuat kekacauan guna merusak nama baik paviliun pengobatan harum. Jika situasi memanas tak terkendali, akan lebih mudah untuk menghasut para pemburu binatang iblis untuk menghancurkan klinik milik Yuan tersebut atau membuat nama baik paviliun pengobatan harum tercemar. Dengan demikian, rumah pengobatan mabuk tidak akan ada saingannya. Awalnya, semuanya berjalan sesuai rencana Wan Donghai. Tapi siapa sangka, secara mengejutkan Yu Shang berhasil menetralkan racun ini, membuat Liu Dan tidak dapat melakukan apapun. Hei, ternyata benar ini semua ulah Wan Donghai. Bagus sekali cara yang dia gunakan untuk memanipulasi kejadian ini. Yu Shang berkata sarkas dengan senyum dingin. Wan Donghai selalu memandang ayah Yu Shang sebagai musuh. Keduanya adalah tabib agung yang terkenal di negeri Chen. Berbeda dengan Yu Hang, Wan Donghai adalah orang yang licik dan berbahaya. Yu Shang tentu saja mengenal Wan Donghai. Putra Wan Donghai, Wan Zuang, adalah musuh bebuyutan Yu Shang di perguruan Danju. Meskipun mereka bermusuhan, kondisi sebenarnya adalah Yu Shang yang dulu selalu ditindas Wan Zuang. Situasinya mungkin akan berubah pada saat ini. Yu Shang yang dulu tidak akan pernah bisa membalas Wan Zuang, karena Wan Zuang mempunyai reputasi yang baik di perguruan Danju dan mampu mencapai tingkat ke-6 energi murni. Dia bahkan menjadi tabib magang dalam ilmu pengobatan. Hal ini dapat menggambarkan seberapa jeniusnya Wan Zuang di perguruan Danju. Sementara itu, Yu Shang yang dulu tidak bisa melakukan apapun, kecuali membuat masalah. Kejadian keracunan yang menimpanya juga tidak lain karena ulah Wan Zuang. Baik, luar biasa. Masalah lama belum selesai, sekarang mereka malah membuat masalah baru. Ayah dan anak keluarga Wan ini, dalam masalah ini, tidak akan ada perdamaian sampai mereka mati. Yu Shang bergumam dalam hati. Tuan Muda Yu, aku sudah mengatakan apa yang harus aku katakan. Apakah Anda bisa berbaik hati padaku yang lemah ini? Kata Liu Den lemah. Dia bahkan mengungkapkan jari dirinya sebagai mata-mata rumah pengobatan mabuk. Semua itu dia lakukan agar mendapatkan rasa percaya dari Yu Shang dan memberikannya pil penawar racun. Merasa puas, Yu Shang mengangguk. Dia mengambil pil penawar racun yang baru dan melemparkannya ke Liu Yan. Tidak buruk, kamu sudah melakukan yang terbaik. Ini obat penawar sebagai bayaranmu. Lanjutnya, Liu Yan menerima pil itu dengan perasaan gembira. Tanpa ragu, dia menelannya dan segera bermeditasi untuk menyerap efek obat tersebut. Saat pil itu mencapai perutnya dan sedang diserap, energi tenaga dalamnya yang semula dia mulai mengalir. Matanya tiba-tiba terbuka dan dia meloncat ke depan seperti seekor kera dengan tangan hendak mencengkram leher Yu Shang. Ah, Tuan Muda! Lu yang berada di samping Yu Shang menjerit keras. Tanpa berpikir panjang, dia langsung melompat ke depan Yu Shang. Serangan cengkraman Yuan sangat ganas, seakan-akan dia tengah berada pada kondisi pertarungan antara hidup dan mati ketika berburu binatang iblis. Dia tidak mungkin gagal melawan seorang bocah lemah seperti Yu Shang. Namun, cengkraman itu tiba-tiba berhenti hanya 3 inci dari tenggorokan Lu. Setelah itu, Liu Yan tiba-tiba ambruk ke tanah dan mulai kejang-kejang. Dari wajahnya, terlihat dia sangat kesakitan. Dari belakang, Lu Shang menarik badan Lu ke samping. Kemudian, dia menatap Liu Yan yang terkapar di tanah dengan wajah sinisnya. Yu Shang tersenyum dingin. Bencana yang datangnya dari langit masih bisa ditahan. Namun, sulit menanggung bencana yang berasal dari diri kita sendiri. Jika kau tidak memiliki niat jahat, racun peretak hati ini tidak akan bereaksi secepat ini. Karena kau memiliki niat jahat, maka kau harus menderita. Mengapa? Liu Yan bertanya. Yu Shang tersenyum tipis dan berkata, kau pasti berpikir bahwa pil pelindung hati yang kau minum adalah racun. Asal kau tahu, pil itu adalah benar-benar obat. Hanya saja pil obat itu telah dimurnikan beberapa kali sehingga efeknya menjadi lebih keras.
Darah yang keluar dari 7 lubang dan ketidakmampuanmu untuk mengumpulkan tenaga dalam adalah efek dari obat itu. Sebenarnya tidak ada masalah serius dengan tubuhmu. Setelah efek obat berlalu, kau akan sembuh dan mungkin juga mengalami peningkatan energi murni, Ke. Yushang melanjutkan. Pil yang barusan kau telan adalah pil perobek hati yang bisa menyebabkan kerusakan parah dalam tubuhmu. Kau akan merasakan ususmu pecah setiap 6 jam, dan setiap itu terjadi, rasa sakitnya akan bertambah kuat. Terus menerus seperti itu sampai kau mati. Mendengar kata-kata Yushang yang masih terdengar jelas di telinganya, badan Liu Yen semakin mengejang. Ke-10, membuat kekacauan di rumah pengobatan Mabuki. Klinik rumah pengobatan mabuk. Klinik rumah pengobatan mabuk terlihat ramai dengan beberapa orang yang berjalan keluar masuk. Di dalam klinik, seorang pria parubaya mengenakan pakaian tradisional terlihat sangat gelisah. Ia terus mondar-mandir di sekitar pintu masuk. Pria itu bernama Wan Dongyang. Selain dia, ada seorang pria parubaya lainnya yang sedang duduk tenang di dalam ruangan. Dia adalah Wan Donghai, pemilik dari rumah pengobatan mabuk, sekaligus kakak dari Wan Dongyang. Keduanya adalah tabib dari klinik yang sama. Kakak, mengapa belum ada informasi dari Liuan? Mungkinkah racun si pemburu kekar itu dapat diobati oleh Yuan? Wan Dongyang bertanya sambil berjalan ke sana kemari dengan gelisah. Wan Donghai dengan tenang menjawab. Dongyang, tolong tetap tenang. Kita berdua jelas tahu sampai mana kemampuan Yu Hang. Tidak mungkin baginya untuk mengobati racun itu. Kita hanya perlu duduk di sini dengan tenang dan menunggu kabar baik datang. Kakek, kita sudah bertahun-tahun menjadi pesaing pavilion pengobatan harum dan akhirnya kita memiliki kesempatan untuk menghancurkan klinik itu. Bagaimana bisa aku tenang jika kita belum memastikan kehancuran pavilion pengobatan harum? Wan Dongyang berkata dengan menggertakkan giginya. Dongyang, kau benar-benar harus memperbaiki sikap emosionalmu itu. Jika tidak, kau akan kesulitan mencapai ringkat pertabiban agung. Racun yang diderita si pemburu kekar itu sangat langka. Jika aku tidak salah tebak, racun tersebut berasal dari ular piton 7 awan warna. Seandainya aku tidak terlebih dahulu mengetahuinya, aku khawatir rumah pengobatan mabuk akan mengalami masalah karenanya. Wan Donghai melanjutkan. Karena aku yang lebih dahulu mengetahuinya, akhirnya pavilion pengobatan harumlah yang tidak beruntung. Sebenarnya, menggunakan cara ini untuk mengalahkan Yu Hang tidaklah begitu berarti. Namun, setidaknya kita bisa menekannya dari sisi bisnis. Wan Donghai berkata dengan penuh keyakinan. Meskipun Wan Donghai mengatakan semua itu dengan penuh keyakinan, tidak ada sedikit pun kebahagiaan yang terpancar di wajah Wan Dongyang. Orang mungkin mengira jika sudah menjadi tabib besar, maka akan mudah untuk menentukan langkah selanjutnya menjadi tabib agung. Kenyataannya, hal itu sama sulitnya seperti naik langit. Seandainya mudah, mungkin sudah banyak tabib agung bertebaran di negeri Qin ini. Perkataan Wan Donghai tidak memberi pengaruh apapun pada Wan Dongyang karena orang ini masih terus bertanya. Kakak, mengapa aku merasa ada sesuatu yang tidak beres terjadi? Sebaiknya kita mengirim orang untuk mengecek keadaan. Wan Donghai pun ikut merasa khawatir. Jika ia bertindak gegabah, dia akan menarik perhatian Yu Hang. Selain Yuan, ia tidak mengirim siapapun untuk mencari informasi di pavilion pengobatan harum. Jika ada keributan di sana, seharusnya informasi itu pasti sudah sampai di telinganya sejak tadi. Kecuali sesuatu benar-benar terjadi secara tak terduga. Baiklah, kirim seseorang untuk memeriksa apa yang terjadi. Setelah berpikir sejenak, Wan Donghai menyetujuinya. Wan Dongyang hendak menjalankan perintah kakaknya dengan menyuruh seseorang, namun terpaksa harus berhenti ketika ada suara ketukan pintu. Tuan, sesuatu yang besar telah terjadi. Ada orang yang datang ke sini membuat onar. Pintu terbuka dari dalam. Wan Donghai bertanya dengan nada dingin pada penjaga klinik. Siapa dia? Siapa yang berani-beraninya membuat kekacauan? Apa yang kalian semua kerjakan? Mendengar bahwa seseorang menyebabkan masalah di kliniknya, amarah Wan Dongyang meledak. Penjaga klinik dengan wajah tertunduk berkata, sebenarnya mereka tidak membuat onar. Mereka datang untuk mendapatkan pengobatan. Melihat arah wajah Wan Donghai berubah, si penjaga klinik cepat-cepat memperbaiki kalimatnya. Tidak. Tidak. Mereka berpura-pura datang berobat untuk menantang kita. Siapa mereka? Kesabaran Wan Donghai hampir habis. Dia anak dari keluarga Yu, putra dari Huang bernama Yu Shang. Si penjaga klinik menjawab dengan gemetar. Apa? Kau ketakutan hanya karena seorang bocah? Penakut sekali kau. Apa kau masih mau bekerja di sini? Mendengar yang datang hanyalah Yu Shang, amarah Wan Dongyang meledak lagi. Dia sampai ingin menendang si penjaga klinik. Sudah cukup. Mari kita pergi keluar untuk melihat apa yang terjadi. Perintah Wan Donghai. Wan Donghai, Wan Dongyang dan si penjaga klinik pergi ke ruang tunggu dan mendapati seorang pemuda sedang duduk santai di kursi tunggu. Wan Donghai melotot kepada si penjaga klinik, tetapi ia merasa ini bukan yang tepat untuk menghukumnya. Ketika Wan Donghai hendak meladeni Yu Shang, matanya melihat Liu Yen yang terkapar di tanah seperti anjing mati. Dia pun sangat terkejut. Melihat Wan Donghai muncul, Yu Shang beranjak dari tempat duduknya. Dia berjalan ke arah Wan Donghai sambil tersenyum dan kemudian berkata, Paman Wan, aku datang tanpa memberitahu terlebih dahulu. Aku harap aku tidak menyinggungmu. Otot-otot wajah Wan Donghai terlihat tertarik, menandakan kalau dia menahan emosi untuk menghajar Yu Shang dengan sebuah pukulan. Wan Donghai kemudian memaksakan senyuman di wajahnya dan berkata, aku tidak terganggu sama sekali. Adalah sebuah kehormatan karena keponakan Yu Shang sudah mau datang ke sini. Aku tadi berteriak karena tidak tahu siapa yang datang.
Lain kali sebaiknya beritahu kami terlebih dahulu, sehingga kami akan menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk menyambutmu. Meskipun Wan Donghai tidak menampakkan kebenciannya, tapi semua orang tahu bahwa rumah pengobatan mabuk dan paviliun pengobatan harum adalah musuh. Meski begitu, di permukaan mereka masih saling beramah tamah walaupun semua itu penuh dengan kepalsuan. Keduanya adalah pengusaha. Jika mereka bertarung, maka tidak akan ada orang yang berani datang untuk berobat. Yushan tahu Wan Donghai orang yang berpikiran sempit dan sangat emosional. Namun, ia tersenyum sambil berkata, "Oh iya, aku sangat ingin menolong seseorang, jadi aku tidak punya pilihan selain datang kemari. Sejak lama aku mendengar bahwa ilmu dan pengobatan tabib Wan adalah yang nomor satu di negeri ini. Itu sebabnya aku datang kemari untuk menyelamatkan seseorang." Mendengar apa yang dikatakan Yushang, Wan Donghai berharap dia bisa menghabisi Yushang dengan sekali pukulan. Jika saja di sini hanya ada orang-orang dari rumah pengobatan mabuk yang mendengar perkataan Yushang, maka itu akan baik-baik saja. Tapi dalam perjalanan ke klinik, Yushang membuat keributan agar orang tahu dia sedang menantang rumah pengobatan mabuk. Sekarang, saking banyaknya kerumunan orang di lobi klinik ini, keadaannya menjadi sangat sesak. Yushang sengaja mengatakan bahwa Wan Donghai adalah tabib agung nomor satu di negeri Qian di depan begitu banyak orang. Semua orang tahu bahwa selain Wan Donghai dan Yuhan, ada banyak tabib agung yang bekerja pada keluarga kaisar di istana. Jika kata-kata ini terdengar sampai ke keluarga kaisar, Wan Donghai bisa celaka. Jaringan mata-mata keluarga kerajaan ada di mana-mana dan mungkin salah satunya sedang berada dalam kerumunan ini. Saat ini, Wan Donghai merasa tidak nyaman, namun dia tetap tersenyum dan berkata pada Yushang, "Apa yang kau katakan, Yushang? Bagaimana mungkin aku adalah yang nomor satu di negeri Qian? Setidaknya ada ayahmu dan juga para tabib di istana kerajaan yang kemampuannya juga sama hebatnya. Aku heran kenapa kau datang ke klinikku untuk mencari bantuan medis. Bukankah ayahmu juga seorang yang ahli? Mengapa kau tidak menemui ayahmu saja daripada datang ke rumah pengobatan mabuk?" Yushang tersenyum dan berkata, "Ini hanya masalah kebijaksanaan. Pertama, rumah pengobatan mabuk telah terkenal sebagai nomor satu di ibu kota Qian. Kedua, tempat ini jauh lebih dekat." Ketika Yushang bicara, dia menunjuk ke arah Liu En yang tampak seperti anjing mati. Dengan wajah penuh kebijaksanaan, dia melanjutkan, "Aku bertemu dengan orang ini di jalan dalam keadaan parah. Karena sepertinya langit telah bermurah hati kepada semua makhluk, aku tergerak juga untuk membawanya ke rumah pengobatan mabuk untuk mencari bantuan medis. Beberapa tabib yang telah memeriksanya tidak bisa menyembuhkan orang ini. Jadi, sebagai klinik nomor satu di ibu kota, Wan Donghai sadar kalau tidak ada keuntungannya dengan meladeni Yushang. Ada yang tidak beres. Apa yang sebenarnya terjadi di paviliun pengobatan harum saat itu? Ke-11, membuat kekacauan di rumah pengobatan mabuk 2. Jika Yushang mencari masalah,